Kemudian apa selanjutnya? Kita disuruh mengurus tadi 4 hal. Setelah itu apa? Kita takziah. Sebagaimana malam-malam ini kita sudah takziah. Yaitu apa? Menghibur keluarga, mendoakan si mayit. Itu namanya bertakziah. Kita sudah mendoakan Yasin, tahlil, semua doa-doa kita kirimkan untuk beliau. Tetapi kewajiban inilah insya Allah yang kita tunggu untuk dapat segera diselesaikan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kita Iqra. Ayat pertama pun Iqra. Iqra, Iqra. Bacalah, bacalah. Bacalah. Kita semua, siapa orang yang sukses itu? Yang bisa membaca. Maksudnya mengerti situasi. Oh ini lagi begini, oh ini lagi begini. Itu yang paling mulia, itulah yang diberi hikmah. Tidak semua orang diberi ilmu, tidak diberi hikmah. Tapi yang diberi hikmah mereka yang pandai membaca. Oh dia tahu situasinya demikian. Nah, sehingga dia bisa melaksanakan segala perintah Allah dan Rasulnya ini dengan benar. Tapi kalau ini tidak dilakukan, sayang sekali. Oleh karena itu ajarkanlah kepada anak-anak kita ilmu agama yang penting. Pelajari ilmu agama, ini penting sekali. Bahkan Rasulullah mengatakan agar kita belajarkan anak kita. Allah pun memberitahu di dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 43. Allah menyebutkan, sesungguhnya perumpamaan batil kal amthalu nadribu halinnas wa mayakiluha ilal alimun. Sungguh semua ini perumpamaan-perumpamaan, contoh-contoh sekarang ini yang terjadi di alam ini. Semua kejadian, ada kejadian ini, ada kejadian ini semua untuk siapa? Untuk manusia. Siapa yang bisa mengambilnya? Tidak ada yang bisa mengambilnya kecuali yang berilmu. Ilmu itu penting, terutama inilah ilmu agama. Semua memang betul ilmu, tapi yang penting ilmu teman kita kebiasaan lebih mementingkan ilmu umum. Padahal ilmu umum itu asal dimanfaatkan bukan untuk mencari rezeki. Tidak, kalau rezeki memang sudah dijatah, sudah diberikan. Yang belum untuk anak kita ini apa? Dikasih petunjuk ilmu agama. Kenapa? Karena kita nggak tahu. Kalau kita mati duluan, siapa yang mengurus? Kita nggak bisa. Si mayat ini sekarang nggak bisa apa-apa. Tidak bisa apa-apa. Yang menentukan siapa? Anak-anaknya, keluarganya. Tidak bisa kita berbuat apapun. Bayangkan kalau Anda dalam posisi itu bagaimana? Kalau misalnya Anda punya anak minta dikubur di kuburan Kristen misalnya, atau dibakar, atau Masya Allah, naudzubillah. Inilah menunjukkan kenapa. Karena kita tidak memberi kepada mereka. Yang sering kita pikirkan, anak itu ditinggal, duitnya ada enggak? Dikasih duit enggak? Ditinggalin harta apa enggak? Enggak usah ninggalin harta, Allah yang ngasih. Selama anak itu dididik dengan baik. Coba Anda lihat berapa banyak anak-anak kita sudah selesai S1, S2 terus. Bagaimana hasilnya? Saya punya saudara kok banyak lulusan luar negeri. Untuk bisa makan saja, dari hasilnya itu sudah beruntung, bagus. Bahkan masih minta kadang-kadang sama orang tua. Masih minta sama mertua. Sulit, belum jaminan walaupun kita sekolahkan sudah sampai di luar negeri. Tapi kalau kita sekolahkan agama, coba lihat. Minimal dia ketok-ketok pintu tetangganya, sapa anaknya yang mau diajarin agama. Enggak mungkin dia nggak bisa makan minum. Mana yang lebih terjamin kalau menurut saya? Bahkan banyak orang yang pergi haji bukan orang kaya, mereka ustadz-ustadz. Yang ngajar hanya alif ba ta apa sehingga pemiliknya digerakkan oleh Allah sehingga diberangkatkan dia haji. Tapi yang sekolah S1, S2 sampai mati nggak pergi haji juga. Apa sih yang kita lihat? Padahal kita ini sering menyekolahkan anak tanpa kita mempelajari. Apa yang diajarkan di sekolah buat anak kita itu apa? Ketahuilah, kurikulum itu penting. Kurikulum penting. Kalau Anda tahu sekarang yang diajarkan di sekolah-sekolah, ini penting. Oleh karena itu sekolahkan di sekolah agama sekarang. Jangan pakai reserve.
Oh, supaya nanti bisa bahasa Inggris. La ilaha illallah. Kalau mau bisa bahasa Inggris, kirim aja di luar negeri. 2 tahun aja. Daripada uangnya buat bayar les bahasa Inggris. Kirim ke sana. Insya Allah. Dan itu bahasa itu cuma alat. Alat bahasa itu. Bukan ilmu, bukan. Alat. Kita mau gunting rambut. Pisaunya, guntingnya itu bahasa. Tapi cara guntingnya bagaimana? Itulah ilmu. Kita kebanyakan memikirkan itu. Akhirnya anak kita sekolahkan ke sekolah asing. Kita nggak tahu padahal di sana diajarkan apa? Subhanallah. Diajarkan ilmu ateis. Kalau Anda sekarang punya yang disekolahkan di sekolah asing, tolong periksa. Saya ingatkan, tolong periksa kurikulumnya. Saya ini udah ngadepin. Saya sudah ngajar mereka. Berapa anak yang selalu mengatakan, sejak hari ini saya sudah tidak Islam. Mengatakan pada ibunya, bapaknya. Bisa apa dia? Ayah ibunya. Bisa apa-apa. Bahkan ada yang terkapar depan saya. Ibunya langsung blok. Begitu anaknya mengatakan begini. Saya bilang, ibu ngapain kayak gini? Harusnya dari awal mau masukin sekolah itu diperiksa, diketahui. Padahal ada BP POM, BP POM-nya. Yang dipentingkan apa? Arisannya. Levelnya teman-temannya ibunya beda, Beb. Kalau di majelis, kalau sekolah Islam, temannya ibu-ibunya ustazah, pakai kudung semua. Tapi hasilnya coba kita lihat. Marilah, sadarlah kita, sadar. Mau sampai kapan? Saya bukan melihat satu, tidak. Saya melihat diri saya, keluarga saya, ponakan saya banyak. Saya tidak memberi contoh orang lain. Dan saya sudah ngadepin ini mereka yang pada ateis sekarang ini. Karena diajarkan di sekolah sekarang pelajaran agama tidak ada. Mereka mengadakan namanya apa? Filsafat namanya. Kesannya ilmu filsafat. Tidak dilarang. Tidak. Tapi di dalamnya Tuhan itu yang nyiptain siapa? Oh iya ya. Siapa kamu ngaku punya Tuhan? Punya. Siapa yang nyiptain? Ayo. Nggak bisa bicara dia. Jadi diolah dari situ, akhirnya dia merasa bodoh. Dikacaukan dulu. Ada itu tidak ada. Itulah kata filsafat. Ada itu tidak ada. Loh, bingung. Setelah dia dibikin kacau, akhirnya pikirnya secara logis. Ayolah kita logis saja. Baru dia mau. Digeret sama mereka pelan-pelan anak kita. Sehingga jalan pikirannya tidak ada Tuhan. Akhirnya adalah dia jadi ateis. Itu cara pemikiran ahli filsafat. Siapa yang mengatakan ini? Imam Ghazali. Imam Ghazali ini ahli filsafat top dunia. Belum ada yang bisa nandingi sampai hari ini. Bukunya terjual berapa banyak, di mana diajarkan 5 benua, di mana-mana semua diajarkan. Beliau mengatakan, bahkan mereka mengatakan apa? Aku sudah keliling menjadi ahli filsafat ini. Sudah keliling, tidak ada yang berani bisa berdebat dengan saya. Tapi setelah itu Allah memberi saya hidayah. Ternyata apa yang saya lakukan ini salah. Sehingga akhirnya dituntun oleh Allah dengan taufik hidayah. Inayah Allah. Sehingga terjadilah Imam Ghazali. Padahal dia umurnya di dalam keadaan begitu. Enggak lama. Tapi hasil karyanya, Masya Allah. Oleh karena itu dia di dalam buku menulis, hati-hati dengan ahli filsafat. Atau disebut istilahnya dengan ahli kalam. Ini jangan main-main. Sebagai orang tua, didiklah. Sebab ini aset Anda. Aset Anda punya aset. Kalau dia solehah, mulia Anda. Wabib susah diatur. Bukan bisa diatur. Maaf, macan, buaya, buas mana sama Anda punya anak? Buas macan lah, udah nggak ada pikiran. Itu pun masih bisa diatur sama pawang kok. Kok Anda mau alasan? Ayolah, kerbau semua diatur. Binatang semua itu nggak punya otak, tapi bisa disuruh. Masa Anda punya anak, Anda nggak bisa nyuruh? Aneh. Salahnya siapa? Salah adalah orang tua.
Sadar, tobatlah kepada orang-orang tua yang mempunyai anak. Karena itu disebut oleh Allah amanat. Aku amanatkan kepada kalian. Jagalah amanat. Siapa yang bisa menjaga anaknya hingga dewasa dalam keadaan selamat, mustahil Allah tidak memasukkan orang tuanya ke dalam surga. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Hari ini kita bisa mengambil hikmah. Dengan pertemuan ini selama 3 hari sedikit-sedikit. Insya Allah menambah hikmah untuk saya. Demikian juga kepada yang hadir saya harapkan. Mari sadarlah kita. Sebagai peringatan, mati itu peringatan. Peringatan yang tidak bisa diajak bicara, tapi bisa direnungkan. Insya Allah mudah-mudahan silahkan kalian ambil hikmah sendiri-sendiri. Tidak bisa sama mengambil hikmah itu. Beda-beda. Walaupun yang kita bicarakan satu, tetapi orang mengambil hikmah itu berbeda-beda. Mari kita doa ke doa saudara kita, almarhum Abdullah Terry Smith ini yang kita cintai, kita sayangi. Masya Allah, orangnya tidak pernah menyedihkan orang, tidak pernah menyusahkan orang, tidak pernah membuat orang kecewa. Oleh karena itu orang yang dicintai orang banyak. Bahkan meninggalnya banyak yang menangis karena kesedihan, bukan apa-apa. Karena berat ditinggal dia. Ini menunjukkan bahwa dia orang baik. Orang yang baik akan dimuliakan sama Allah. Nah, kenapa kita bisa jadi orang baik itu? Karena tingkah laku akhlaknya baik. Mari kita tiru kebaikan-kebaikan beliau ini. Insya Allah kita menjadi orang baik. Kita doakan beliau agar menjadi husnul khatimah di dalam wafatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidamulkillah. Wa ala alihi wa sahbihi. Ya Allah ampunilah dosa kami, kesalahan orang-orang tua kami. Ya Allah engkau lah maha pemaaf, engkau lah maha pemurah. Muliakan Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah beliau sebagai janji yang telah engkau janjikan kepadanya. Demikian juga kami umatnya. Jadikanlah umat terbaik sebagai ketuntunan kami. Ya Allah berkatilah kami, rahmatilah kami, muliakanlah kami. Wabil khusus saudara kami Abdullah Terry Smith, mudah-mudahan kau muliakan dia. Ampuni dosa-dosanya. Selamatkan dia di dalam kuburnya. Berkatilah dia. Berilah keberkahan-keberkahan Nabi-Mu Muhammad SAW sebagaimana dijanjikan. Beliau telah berangkat umroh. Dia telah berangkat ke tempat-tempat mulia, aulia, solihin. Mudah-mudahan ini menambah untuk kemuliaannya. Ya Allah, selamatkan dia. Selamatkan keluarganya. Berilah kepada istri, anak-anaknya sebagai ilmu-ilmu yang bermanfaat. Berilah hikmah-hikmah kepada mereka agar mereka juga bisa memanfaatkan kejadian ini dengan tentram, dengan senang, dengan bahagia. Dikasih berikan kekuatan iman dan Islamnya dengan rahmat. Demikian juga kita teman-temannya untuk mudah-mudahan dapat mengambil hikmah yang mulia sehingga menjadi pelajaran untuk kita dan anak kita hari yang akan datang. Ya Allah berkatilah kami, rahmatilah kami, muliakanlah kami. Hilangkan penyakit hati dan penyakit badan kami ini. Ya Allah kami mohon kepadamu, rahmatilah kami sehingga kami semuanya bahagia di dunia, di kubur, dan di akhirat. Ala hadaniyah niyah salih ala mana wahibna ali wa ila khadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ada sahabat yang tanya, "Ya Rasulullah, orang mati itu bagaimana?" Orang mati itu seperti dia hanyut di dalam sungai. Seperti mereka itu hanyut di dalam sungai. Apa yang terjadi? Mereka minta tolong. Bagaimana kita bisa menolong ya Rasulullah? Berikan dia batu untuk dia bersandar. Atau berilah dia ranting agar dia tidak tenggelam. Bagaimana cara ranting dan batu itu ya Rasulullah? Doakan. Muliakan dia. Bicarakan kebaikan-kebaikannya. Jangan membicarakan kejelekannya. Tutup. Itulah cara menolong orang yang mati. Tinggal kita, hari ini adalah hari ketiga, memang kita adakan 3 harian. Selanjutnya silahkan baca sendiri-sendiri di rumah. Apabila kita mendoakan orang mati, sampaikan teman kita ini. Almarhum Abdullah Terry Smith.
Mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadan ya sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Mari kita bacakan ratibul hadat. Al-Fatihah. Ar-ratibul hadat ala mana wa habibina alif. Fi hadzal munasabah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim malik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illallah. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzal ladzi yashfa'u wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wa wasi'al kursiyyus samawati wal ardha wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Amana rasulu bima Rabbihi wal mu'minun kullun amanna billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rasulih sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masih la yukallifullahu nafsan illa wus'aha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna Ighfir lana warhamna anta fansurna alal qawmil kafirin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah mulku wal hamdu yuhyi wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah mulku wal hamdu yuhyi wa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah subhanallahil azim. Subhanallah walhamdulillah subhanallahil azim. Subhanallah walhamdulillah subhanallahil azim. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربنا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربنا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربنا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. بسم الله والحمد لله والخير والشر ومشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر ومشيئة الله. بسم الله والحمد لله